Rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia, hari ini kita bakal ngobrolin sebuah perjalanan yang penting banget. Sebuah perjalanan yang akan menentukan masa depan pelayanan publik kita, yaitu transformasi digital. Ini bukan cuma soal teknologi loh, tapi soal gimana kita berevolusi untuk melayani bangsa dengan lebih baik lagi. Coba deh, kita jujuran-juran sejenak. Lihat sekeliling di unit kerja Anda, di kantor Anda, apa kita bener-bener siap? Pertanyaan ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi ini untuk jadi titik awal kita bareng-bareng. Untuk menyadarkan kita semua bahwa kesiapan kita hari ini, itu yang bakal menentukan kualitas pelayanan publik kita besok. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih kita harus berubah? Apa yang mendorong pemerintah dan kita semua sebagai ASN untuk bergerak ke arah digitalisasi? Memahami kenapanya itu penting banget, karena kalau kita paham alasannya, ngejalanin bagaimananya pasti akan lebih sepenuh hati. Nah, ini dia tujuan utamanya. Setiap aplikasi baru, setiap proses yang diubah jadi digital, ujung-ujungnya cuma satu, memberikan layanan terbaik buat masyarakat. Nggak ada lagi tuh antrian panjang, birokrasi yang berbelit-belit, atau ketidakpastian. Tujuannya adalah kepuasan dan kemudahan untuk setiap warga negara. Sesederhana itu, perjalanan ini tuh punya 4 checkpoint penting. Anggap aja ini peta ekspedisi kita ya. Mulai dari merancang arah tujuan, terus ngajak seluruh tim buat ikut, menghadapi tantangan di tengah jalan, sampai akhirnya kita bisa merayakan keberhasilan bareng-bareng. Yuk kita bedah satu persatu. Baik, langkah pertama, dan ini yang paling fundamental. Tanpa peta jalan yang jelas, transformasi kita cuma akan jadi proyek coba-coba yang mahal, dan yang paling parah, bisa-bisa kita malah tersesat di tengah jalan. Jadi strategi itu bukan cuma soal beli software paling baru atau paling canggih ya. Ini adalah rencana yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penting. Apa sih masalah utama yang mau kita selesaikan buat publik? Teknologi mana yang paling pas? Siapa yang pegang kendali? Kesalahan umum di sini adalah kita jatuh cinta sama teknologinya, bukan sama solusi yang dihasilkannya. Nah, peta jalan ini memastikan fokus kita tetap pada pelayanan. Strategi secanggih apapun bakal percuma kalau sistemnya cuma diam di server dan nggak ada yang pakai kan? Nah, langkah kedua ini adalah tentang manusianya, tentang kita semua sebagai pengguna dari teknologi tersebut. Kunci sukses adopsi itu ada di sini, di orang-orangnya. Perlu ada komunikasi yang jujur, ini untungnya buat saya dan kerjaan saya apa. Pelatihan juga harus relevan, bukan sekedar formalitas. Terus, perlu ada pendampingan. Dan yang paling penting nih, kita harus menemukan juara-juara perubahan di antara kita. Rekan-rekan yang semangat dan bisa nularin semangatnya. Jangan sampai kejebak pelatihan sekali doang, habis itu semua dilepas gitu aja. Tentu saja, nggak ada perubahan besar yang mulus-mulus aja. Pasti ada riak-riak penolakan. Ini wajar banget, manusiawi kok. Sekarang yuk kita bahas gimana caranya melewati tantangan ini dengan bijak dan penuh empati. Slide ini nunjukin gimana cara kita mengubah rasa khawatir jadi pemahaman. Waktu ada yang takut pekerjaannya hilang, kita kasih lihat gimana perannya justru bisa naik level, jadi lebih strategis. Pas ada yang merasa prosesnya ribet, kita buktikan kalau ada penyederhanaan dan kita akan dampingi. Kesalahan terbesarnya itu ya, cuek aja sama kekhawatiran ini. Justru kita harus proaktif mendengarkan dan kasih solusi yang nyata. Oke, setelah kita rancang peta, melibatkan tim, dan mengatasi hambatan, terus gimana kita tahu kalau kita udah sampai di tujuan? Nah, kita butuh rambu-rambu yang jelas untuk mengukur pencapaian kita. Keberhasilan itu harus terukur, bukan cuma kayaknya lebih baik, tapi harus ada angkanya. Waktu layanan jadi lebih cepat? Cek. Indeks kepuasan masyarakat naik? Cek. Ada penghematan anggaran yang bisa dipakai buat yang lain? Cek. Hati-hati ya, jangan sampai kita kejebak mengukur hal yang salah. Misalnya cuma ngukur jumlah klik aplikasi, tapi lupa ngukur kepuasan warganya. Jadi, poin terpenting dari semua ini, ya ini, di tengah pusingnya urusan teknis, rapat koordinasi yang nggak ada habisnya, jangan pernah lupakan jiwa dari semua yang kita lakukan. Kita ini bukan lagi sekedar menginstal aplikasi, kita sedang meningkatkan cara kita mengabdi pada negara dan melayani masyarakat. Jadi, buat rangkuman perjalanan kita hari ini, ingat 4 hal ini ya. Pertama, rancang peta Anda dengan fokus pada solusi bukan teknologi. Kedua, ajak semua orang dalam perjalanan, jangan biarkan ada yang ketinggalan. Ketiga, hadapi setiap kekhawatiran sebagai masukan berharga. Dan terakhir, ukur keberhasilan dari sudut pandang mereka yang kita layani, yaitu publik. Dan saya mau menutup sesi ini dengan satu pertanyaan untuk Anda. Pertanyaan ini bukan lagi soal konsep besar, tapi soal tindakan nyata yang bisa Anda ambil.
Berdasarkan obrolan kita barusan, langkah konkret paling kecil apa yang bisa Anda atau tim Anda mulai lakukan besok pagi? Mungkin sekedar mengusulkan digitalisasi satu formulir, atau memulai diskusi tentang proses yang nggak efisien. Perubahan raksasa itu selalu dimulai dari satu langkah kecil, kan? Jawabannya, dan langkah pertama itu ada di tangan Anda.